Sahabat anak Indonesia, siang ini saya berada di TKP pembantaian seorang anak yang begitu keji dan ibunya yang dilakukan oleh ayahnya hanya karena persoalan sepele. Ini kejadian kemanusiaan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditoleransi. Komnas Perlindungan Anak menaruh perhatian yang sangat serius terhadap perkara ini. Karena ini merupakan tragedi kemanusiaan. Kami mendapatkan laporan, Komnas mendapat laporan. Tragedi ini, kejadian ini terjadi pada 2 hari yang lalu. Pada subuh hari, ketika anak sudah bersiap untuk bersekolah, mau diantar oleh ibunya. Namun naas bagi anak korban dibacok dengan golok, mengakibatkan anak meninggal dunia. Ini peristiwa merupakan kejadian yang amat luar biasa. Tentu Komnas Perlindungan Anak sangat prihatin dengan peristiwa ini. Inilah tempat kejadiannya yang dilakukan oleh ayah kandungnya secara membabi buta. Oleh sebab itu, kasus seperti ini jangan terulang lagi. Pelaku saat ini sedang diamankan di Polres Depok untuk dimintai pertanggungjawabannya. Oh, sungguh memprihatinkan dan cukup membuat kita miris. Oleh sebab itu, pelaku dapat diancam dengan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Karena melakukan pembantaian sangat keji. Mengakibatkan seorang anak usia 11 tahun terpaksa meregang nyawa. Dan ibunya saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang dalam keadaan kritis. Inilah tempat kejadiannya yang sungguh luar biasa. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak turut prihatin terhadap kasus ini. Hendaknya peristiwa ini dijadikan momentum untuk kita bisa menjaga anak, agar anak tidak menjadi korban keserakahan dari orang tua. Banyak cerita tetangga bahwa rumah tangga ini rumah tangga yang tidak harmonis. Tetapi tentunya tidak boleh mengorbankan anak-anak. Inilah keprihatinan kita bersama. Oh, maaf ya Bu ya. Oh, ini barang-barangnya ya Bu ya? Kalau ruangannya di sini. Oh. Bapak silakan dulu. Oh, boleh. Oh, iya. Iya, ada yang bisa dibantu, Pak. Gini Bu, hanya apa namanya? Saya dari Komnas Perlindungan Anak, Bu. Iya, saya kenal Bapak. Saya kemarin waktu kejadian kebetulan enggak di sini Bu, di Medan. Terus saya dapat kabar gitu ada tetangga Bapak begitu yang mengalami kekerasan begitu ya sampai meninggal dunia. Jadi saya kaget. Jadi dari baru tadi malam saya Bu kembali di sini, terus saya pikir oh iya ini saya setiap hari kan lewat sini Bu. Oh gitu. Oh iya sini rumah saya situ Bu. Di mana? Dekat perempatan itu. Masya Allah, deket banget. Iya deket banget situ Masjid As-Salam RT 2 RW 9. Iya. Saya ingin tahu aja Bu, memastikan apa sih latar belakangnya Bu yang Ibu ketahui tentunya. Untuk urusan intern pribadinya saya tidak Nggak, kejadiannya aja Bu. kejadian Bukan, ya? aja. Kalau kejadiannya memang ada di sini, tapi saya waktu itu kan lagi tidur ya, diketok dikasih tahu tetangga. Jam berapa itu Bu? Lagi saya
nggak lihat jam karena panik. Oh, subuh lah gitu, bukan? Ya. Terus Bu, Nah, saya ada dikasih teriakan begitu? itu saya nggak mendengar, tapi saya karena saya saudaranya, jadi saya Iya, kasih iya Bu, tahu, iya, iya. gitu. Eh, Bu, gimana Bu? Ada Kiki berantem sama Lala gitu. Jadi saya langsung bangunin suami kan, suami dari tidur langsung berdiri. Lala itu istrinya, Istrinya. Kiki itu suaminya. Suaminya. Iya Bu, ya. Ibu bangunin suami. Saya bangunin langsung pada lari ke sini, saya bertiga, tetangga, saya sama suami. Jadi bertiga, suami saya di depan, terus kemudian tetangga, kemudian sama saya kan. Kalau suami langsung ke sini. Iya Bu. Begitu ke sini, melihat pelaku kan ada di luar, udah di luar pintu. Sudah di luar ya? Ya, sudah di luar. Anak kecilnya diambil sama tetangga. Yang umur berapa yang paling kecil, bungsu? Kecil, iya. Kira-kira umur berapa yang bungsu? 1,5 Oh, tahun. Oke. Nah itu kan si pelakunya nyimpen golok dibawa keluar sama Oh, suami. dia pegang golok. Ya tapi sudah disimpan. Oh, disimpan pelaku. Terus pelakunya dibawa ke sini keluar garasi. Dia sempat meluk suami saya minta maaf gitu. Oh, iya, iya. Terus melihat saya datang kan. Betul. Dia langsung nyamperin saya karena saya kan sebagai orang tua ya. Betul. Nyamperin saya, dia langsung meluk saya. Oh. Erat banget meluknya itu. Oh, iya. Saya juga nggak tahu ya. Saya tahu dia berbuat salah, tapi saya nggak bisa mengambil, nggak bisa apa. Saya rangkul Dipeluk dulu ya? anaknya. Iya, dia meluk saya lama. Oh, siap. Lama meluk saya. Kata dia gini, tapi dia sadar. Menurut saya, tadi dia ngomongnya gini, saya nyerah gitu ya. Saya mau tanggung jawab. Oh, sempat dia mau ngomong gitu. Ngomong ke saya gitu. Kata saya ya sudah, lapor ke Pak RT ya, gitu saya bilang. Ibu nggak nanya apa namanya, kenapa dia lakukan itu? Enggak Pak, enggak. Oh, belum. Saya enggak berani. Waktu itu nggak nanya, nggak. Karena saya tahu dia melakukan kesalahan, tapi saya enggak mikir ke situ. Pokoknya dia ngerangkul saya peluk, Dia nggak cerita dia ngapain siapa gitu. Iya, dia bilang, Oh. dia bilang sesuatu gitu ya. Ya udah saya langsung laporan aja ke Pak RT, dari Pak RT saya langsung ke kantor polisi. Itu aja yang saya sempat nyamperin adik saya ke atas, anak saya ke atas. Saya melihat ada di pintu itu. Saya nggak berani Pak, nggak berani nyamperin korban. Nah, Oh, nggak sempat lihat ya? Lihat Pak, tapi saya nggak berani nyamperin karena itu bukan kapasitas kita untuk menolong pun. Pada saat itu ya. Pada saat kondisinya beda gitu. Nggak sempat ibu lihat ya? Enggak, karena orang Korban biasa maksud kan saya. Pak, kalau melihatnya, saya hanya nengok ke sini, nengok ke sini. Oh gitu. Jadi ibunya waktu saat itu masih bernyawa. Sorry. Masih, katanya masih. Saya pulang. Nggak sempat ngomong sama ibu juga ya, karena ibu nggak. Saya ngelihat udah bersimbah darah gitu, saya nggak berani Nggak kuat, ya. Nggak kuat saya ngelihatnya. Tapi si Dede itu sudah nggak bernyawa pada saat itu ya. Pada saat itu yang lebih jelas tahu, karena kan suami yang nolongin, suami juga kan mau ngambil mau nolongin, lebih banyak menjaga si pelakunya ini supaya tenang, karena kan hanya ada suami saya sama tetangga yang jagain gitu. Oh, iya. Dia sih nggak ada niat kabur, dia Oh, pada saat itu ya. Nggak niat kabur. Nah akhirnya dia menyerahkan diri atau gimana waktu itu? Ya karena dia bilang saya menyerah, ya saya yang lapor. Jadi, Oh ibu ya? Iya. Langsung ke polisi ibu? Langsung ke polisi. Terus dijemput di sini? Dijemput di sini. Saya Oh. pulang sudah banyak tokoh Masyarakat. Menurut ibu waktunya itu begitu lama nggak kejadian itu? Singkat dari ibu dengar teriak-teriak itu. Saya teriakan nggak dengar, saya hanya dimintain tolong aja sama tetangga karena mencintai saudaranya ya. Iya. Jadi yang lebih dikasih tahu, lebih dulu dikasih tahu saya. Kalau kejadiannya atau kehidupan pribadinya saya nggak tahu. Oh iya. Saya ini ingin tahu Hanya waktu kejadian itu aja. Ya. Iya, tapi memang benar terjadi seperti itu. Si Dede itu, si korban sekolah di mana Bu? Di Daerah sini? Maju Baru 9, Sukaman. Simpangan Depok. Oh di Simpangan Depok. Pada saat itu sudah mau berangkat sekolah katanya ya. Pakai seragam. Iya berarti sudah mau berangkat. Iya. Oh. Jadi ibu ini sekarang kan masih kritis ya, Iya, masih di rumah sakit ya. Iya.
mudah-mudahan saya bisa ketemu nanti untuk mensupport ya, karena Iya. nampaknya belum bisa dikomunikasi. Iya, terima kasih. Saya juga belum ke sana karena belum boleh ditanya. Iya, iya. Saya kemarin sudah ngomong sama Pak Kapolres untuk ketemu hari ini, tapi masih dalam pemeriksaan intensif. Jadi ya sih, tentu kita tunggu nanti sampai bisa apa namanya ngobrol lah gitu, kenapa gitu. Mudah-mudahan ada mujizat ya Pak ya. Iya, saya harapkan begitu. Iya, Karena semakin banyak orang melihat nanti, mungkin dia tambah semangat. Iya. Iya betul. Itu cuma 2 anaknya. Jadi anak yang paling kecil sekarang di mana? Ada di rumah tantenya. Tantenya ada di daerah sini, Di keluarga bundanya pokoknya di sana di Simpangan. di Simpangan ya. Maksud saya ingin ketemu, memberi support juga kepada balita itu. Iya. Ya supaya apakah dia pasti trauma kan Bu, Pasti, jadi ya Pak. masih 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Saya mendengar waktu itu waktu kejadian sempat gendong bapaknya ya. Iya karena dia dipapah keluar kan dari rumah itu. Dipapah keluar. Si bapak. Si bayi, si adiknya dipapah Si adiknya, keluar. oh. Iya, terus udah gitu udah digendong sama ini sama tetangga. Oh pada saat kejadian itu ya. Iya, udah aman lah makanya itu ya bayi kan masih kecil. Mm-mm. Ya, itulah ya keprihatinan kita Bu. Jadi ya ini sudah terjadi dan ini harus menjadi pelajaran juga pada masyarakat ya, agar anak-anak itu jangan jadi korban gitu ya. Sebetulnya. Ya sebetulnya kan begitu ya. Karena kan yang saya terima berita itu, kabar itu, anak itu yang lebih dulu yang mengalami kekerasan itu baru ya mungkin karena anak-anak ya sampai jarinya kan patah apa putus apa macam-macam itulah kondisinya seperti itu berarti kan kemarahan keluarga itu kan nggak boleh untuk anak-anak kan begitu. Itu maksud saya sih Bu. Ada kebetulan saya tetangga di sini ya. Aduh, Iya, saya kan tidak Situ. tahu kalau Bapak tinggal di sini. itu di lewat pertiga perapatan itu RT2 Kalau juga kami Asalam. Iya, kalau kami kan kalau ada apa-apa pasti utamanya Pak RT dulu pasti. Kalau Ini urusannya- RT berapa Pak? RT 03, RW 08. Oh iya ya. Bawah ya. Ini Pak. Yang bawah RT berapa ini? Kalau Yang perumahan tuh? lain Pak. Oh beda itu. Iya beda Pak. Jadi kita ini RT berapa? RT 03, RW 08. Oh ya karena RT 2 RW 9. Lah, iya. Asalam sih itu Pak. Kalau nggak salah Bapak, kalau nggak salah RT-nya anaknya Pak Asma. Pak Jalani dulu. Jelani, Nah habis itu Pak Mulyadi. Mulyadi. Terus ganti baru ini. Iya, Pepen berarti udah nggak aktif dong. Enggak lagi. Pecahan dari Pepen. Tadi kan 45 bergabung tuh. Nah, Jadi mereka sudah tinggal berapa lama di sini Bu sebenarnya? Sudah lama kan 2002 memang tinggalnya di sini. Kan ini bangun baru ini. Dulu kan masih yang sama gini ya Pak ya. Tadinya di sebelah rumah yang sebelah sana. Karena mamanya meninggal, papanya kan tinggal Oh sendiri. sini. Ya, jadi anaknya udah dibenahin semua. Yang Terus bapak si pelaku tinggal sini. tinggal di sini nih. Tapi kalau Rizky kan di situ sama istrinya sama anaknya. Oh bapak di sini. Oh bapaknya ya. Adiknya di atas. Ya. Jadi karena mamanya udah nggak ada, jadi dirangkul lagi jadi satu lagi supaya kumpul. Baik sahabat anak Indonesia, terima kasih Bu, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di TKP ya, supaya ini tidak terjadi lagi. Maka saya atas nama Komnas Perlindungan Anak hadir di tempat ini Bu, untuk mendukung bagaimana penegakan hukumnya nanti, ya kan, supaya ini menjadi jelas gitu ya. Oke, sahabat anak Indonesia, saya di tempat kejadian perkara untuk mengklarifikasi apa yang sedang terjadi dari keluarga terdekat dari korban. Bahwa peristiwanya cukup mengejutkan dan membuat kita miris, dan tentunya dengan kejadian ini tidaklah terjadi lagi di hari-hari yang akan datang. Karena peristiwa ini merupakan sebuah kejahatan terhadap anak, dan tentunya karena ancamannya juga cukup tinggi karena dilakukan oleh orang tua kandung sendiri mengakibatkan anak meninggal dunia.
inilah peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi dimanapun. Sehingga nanti peristiwa-peristiwa yang serupa tidak akan sekali lagi tidak akan terjadi. Oleh karena itu saya kira penegakan hukum penting sekali, dan terima kasih ya Bu ya sudah memberikan keterangan dari orang yang terdekat dari keluarga dari peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu ya saya Ibu ya, 2 hari yang lalu ya. Hari Selasa ya. Hari Selasa itu kira-kira jam pagi ya Bu ya. Dan pagi Ibu ini turut membantu anak yang masih sangat balita yang sempat menyaksikan tragedi itu. Oleh karena itu saya kira kita minta kepada penegak hukum agar melakukan tindakan hukum yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan itu, karena pada peristiwa itu pelaku tidak kabur ya, justru dia menyesali perbuatannya dan sebagainya. Saya kira itulah kehadiran Komnas Perlindungan Anak di tempat kejadian perkara.